kembali lagi masih bersama saya Yulfi Renesa langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Breaking News Misteri Kematian Wayan Mirna Salihin, dan kita masih akan berbincang dengan Pak Ahyar, dan ada lagi satu lagi tambahan narasumber di sini yaitu Bang Rismon Sianipar selaku pakar digital forensik yang kemarin dihadirkan oleh kuasa hukum. Selamat pagi Bang Rismon. Selamat pagi. Mikrofonnya boleh? Selamat pagi. Oke, sehat ya Bang Rismon ya? Sehat ya. Oke, langsung saja nih Bang Rismon, kemarin sempat ingin dihadirkan kembali untuk jadi saksi ahli dari kuasa hukum, ya, tapi ditolak. Ya. Gimana tuh Bang tanggapannya? Tanggapannya kita cukup kecewa karena kita menemukan fakta-fakta baru yang sebelumnya kita belum pelajari di BAP dari saksi ahli saudara Christopher. Ya. Baik, di situ ada fakta-fakta baru begitu Ya, ya? seperti yang ingin saya jelaskan bahwa untuk kamera yang sama, yaitu kamera 9 yang menangkap saudara Jessica yang diduga melakukan penggarukan tangan dan penggorengan paha, kita menemukan bahwa pada waktu yang dengan selisih waktu kurang dari 50 menit, ya, kamera yang sama memiliki dimensi frame dan laju frame yang berbeda. Bisa kita lihat bahwa pada laju frame yang berbeda. Dimensi frame adalah ukuran tinggi kali lebar dari setiap gambar pada video sequence gitu. Sementara laju frame adalah banyaknya frame atau banyaknya gambar per detik yang ditampilkan pada video. Ya. Perbedaannya adalah pada jam atau pada pukul 16.24 ya. Kamera 9 memiliki lebar 960 dan tinggi 576. Dengan laju frame 10 frame per detik. Oke. Sedangkan pada waktu pukul sekitar 17.21, kamera yang sama, ini kamera 9, memiliki lebar 1920, tinggi 1080, dengan frame rate atau laju frame 25 frame per detik. Perbedaannya cukup jauh begitu ya? Cukup jauh. Ini cuma selisih 50 menit. Baik, dari yang 10 frame sampai yang keduanya ini sampai 25 frame begitu, selisih 50 menit. Biasanya hal-hal seperti apa sih yang mengakibatkan ini ada perbedaan? Oke, seperti yang setelah saya jelaskan di persidangan bahwa di pengurangan dimensi frame itu mengakibatkan gambar atau objek-objek di dalam gambar itu menjadi lebih kabur. Sementara pengurangan laju frame membuat pengeditan atau pemanipulasian lebih mudah dilakukan, begitu. Jadi apakah kesimpulannya masih sama dengan persidangan Kesimpulannya adalah dugaan ini semakin memperkuat dugaan kami bahwa terjadi rekayasa terhadap data video. Begitu. Baik, ada fakta lainnya yang mungkin Anda temukan? Fakta lainnya adalah kita menemukan juga standar yang cukup longgar ya dalam analisis data forensik begitu. Mereka menggunakan Photoshop CS6 untuk melakukan cropping dan refine edge begitu. Ini merupakan standar fotografi, bukan standar digital forensik. Di samping itu, saksi ahli Christopher juga menggunakan color summarizer yang berbasis web. Ternyata setelah kita trace, web ini dirancang oleh seorang fotografer asal Kanada, di mana web host dari web ini juga tidak tersertifikasi, tidak terstandarisasi. Kalau kita berbicara mengenai standarisasi dan sertifikasi yang sempat diributkan begitu di persidangan mereka juga melanggar standarisasi tersebut. Iya. Baik, tanggapan Anda terkait dengan pelanggaran sertifikasi dan standarisasi? Mereka tidak masuk ke analisis data video, mereka hanya meributkan masalah standarisasi yang mereka langgar sendiri, begitu. Baik, terkait dengan standarisasi begitu ya, kemarin kan dipermasalahkan adalah tools yang sama, begitu juga software yang sama atau mungkin perangkat yang sama yang harus dilakukan begitu ya. Nah, kemarin yang sebenarnya menurut Anda standarisasi yang dipermasalahkan apakah itu logis atau tidak sih dalam dunia digital forensik? Sepanjang laptop itu tidak kita rakit sendiri, sepanjang komponen-komponen itu tidak kita rakit sendiri, maka laptop dengan keluaran branding tertentu itu telah tersertifikasi. Misalnya microprosesor itu sudah tersertifikasi oleh Intel dan lainnya begitu. Jadi saya juga baru dengar bahwa laptop itu perlu distandarisasi begitu. Dengan terkait dengan ISO 17030 yang waktu itu sempat disebutkan begitu standarisasi digital forensik, Anda juga baru mendengar pertama kali di sana? Yaitu mereka sendiri melanggar, mereka menggunakan web. Ini kan tidak terstandarisasi, tidak ada ISO-nya ini.
ini buatan fotografer. Mereka melanggar sendiri standar yang mereka terapkan begitu. Dan ternyata Anda tidak diberikan kesempatan untuk mengutarakan permasalahan-permasalahan ini yang menurut Anda cukup penting. Saya ungkapkan kemarin, harusnya. Jadi dugaan, ya terutama tadi, dugaan pemanipulasian data video dengan mengubah dimensi frame dan laju frame dari video tersebut pada kamera yang sama dengan selisih waktu kurang dari 1 jam. Baik, apakah ada kemungkinan ketika ada perubahan dimensi dari frame tersebut begitu ya? Ini dimaksudkan untuk memperjelas gambar ataupun ada tujuan-tujuan untuk mengclarify begitu terkait dengan gambar-gambar yang ada? Oh, justru sebaliknya, reduksi dimensi frame itu untuk mengaburkan objek di dalam frame tersebut. Gitu. Jadi di samping itu juga reduksi laju frame biasanya digunakan untuk mempermudah tempering. Nah, disitulah mengapa ketika kamera 7 ya, kamera 7 juga mengalami hal yang sama dengan kamera 9. Ketika kamera 7 menangkap aktivitas atau piksel-piksel yang ditangkap itu mengalami pengaburan. Saya sudah buktikan untuk kamera HD ya 1920 dikali 1080 untuk 50 meter harusnya tidak kabur. Seperti yang Jadi menurut Anda ini seolah benar-benar sengaja dikaburkan begitu? Sengaja dikaburkan, dugaan kami. Ya. Baik, dan kemarin juga terkait dengan contohnya hal-hal begitu ya, materi-materi yang Anda gunakan yang diolah ini menurut mereka adalah data-data tersier atau data-data kelas 3 begitu bagi mereka. Karena Anda tidak mendapatkan akses begitu untuk data-data utama. Nah, tanggapan Anda? Oke, dalam dunia forensik ya, digital forensik, kita juga bisa menggunakan data sekunder. Ini kita lakukan karena kita memang tidak mendapat akses terhadap data primer. Data sekunder yang kita gunakan itu memiliki pembanding. Oke, kaitannya dengan distorsi, itu ada 3 distorsi. Distorsi kompresi, akuisisi, dan transmisi. Semuanya berwatak acak, Gaussian, dan harusnya jika pun terjadi, itu menyebar ke seluruh frame. Begitu, tidak membentuk kontur baru seperti tangan nenek lampir. Distorsi tersebut tidak menyebabkan terciptanya kontur baru atau memperpanjang tangan atau jari begitu. Baik, dan kemarin juga yang dipermasalahkan adalah pembanding Anda ini yang berasal dari YouTube. Ini tanggapan Anda? YouTube hanya sebagai pembanding. Artinya apa? Bahwa dengan distorsi transmisi upload dan download, kita juga menemukan konsistensi dengan apa yang ada di pustaka oleh beberapa stasiun TV begitu, sebagai pembanding saja. Dan terkait dengan kemarin kan Anda sudah membawa laptop sendiri begitu ya untuk melakukan pengolahan terhadap gambar-gambar tersebut. Dan juga kemarin ada istilah saran dari Anda ya, itu mengatakan bahwa ada baiknya seorang ahli digital forensik ini memiliki program sendiri atau membuat program sendiri begitu. Tapi ternyata permasalahannya yang dikatakan oleh Emil justru sebaliknya. Banyak sekali software-software sampah yang beredar yang tidak sesuai dengan standar yang digunakan oleh digital forensik. Tanggapan Anda? Oke, kita jangan menghina open source sebagai software sampah. Mereka melakukan duplikasi bit by bit juga menggunakan Linux yang merupakan open source. Jadi mereka melanggar statement mereka sendiri, itu menurut saya. Ya. Baik, nah saya ke Pak Ahyar dulu nih terkait dengan kemarin Bang Rismon ini kan sempat akan dihadirkan kembali dengan membawa fakta-fakta baru seperti yang tadi Bang Rismon katakan begitu. Tapi ternyata ini disambut dengan keberatan oleh jaksa penuntut umum dan ternyata keberatan itu juga dikabulkan oleh hakim dan akhirnya Bang Rismon ini tidak bisa memberikan keterangan lagi dengan alasan bahwa nanti juga kesimpulannya akan sama atas adanya dugaan tampering. Tanggapan Anda dilihat dari sisi hukum? Ya, semuanya itu akhirnya ada di hakim. Keputusan bisa dihadirkan lagi atau tidak terhadap saksi atau ahli yang sudah memberikan keterangan. Kalau hakim berpendapat sudah cukup, nggak bisa lagi kita persoalkan. Kecuali nanti itu bisa saja sekiranya lagi diputus, tidak sesuai dengan harapan penasihat hukum. Ini bisa dipersoalkan di tingkat upaya hukum yang selanjutnya. Banding bisa, bahkan nanti tidak tertutup juga kemungkinan sekira sampai di dalam tahap kasasi atau PK, peninjauan kembali juga itu dimungkinkan juga untuk minta dibuka lagi hal ini. Kalau saat sekarang itu memang hakim, kalau dia mengatakan sudah sudah cukup, dia terima kebuat itu ya mau apa lagi kita, nggak mungkin
pihak yang ada di dalam forum, apakah itu jaksa atau pengacara, nggak bisa juga memaksakan. Nah oleh karena itu sekali lagi kita selalu tentunya berambil hikmah dari yang sudah terjadi. Sebelum maju itu alangkah baiknya betul-betul dikomprehensif betul sehingga tidak perlu lagi meminta waktu untuk ulang tampil, karena ini kan ada kendala sekarang nih untuk minta diajukan lagi, ternyata ada yang keberatan diterima keberatan. Nah ini buat penasihat hukum ke depan kan ahli yang akan diajukan sebaiknya memang udah full betul yang akan dikemukakan di depan. Persiapannya itu, matang persiapan gitu sudah ya? matang baru diajukan. Nah, ini pelajaran menurut saya yang perlu diambil. Kalau saat sekarang kan berarti sudah tertutup kesempatan itu. Baik, paling tapi di tingkat yang lain. Pak Ahyar mungkin tidak sih ketika nanti kuasa hukum menghadirkan ahli juga, tapi di bidang digital forensik bidangnya sama, tapi dengan ahli yang berbeda dan membawa fakta-fakta ini ke persidangan, mungkin tidak diizinkan dengan cara seperti itu? Tidak tertutup kemungkinan. Sekarang bagaimana bisa meyakinkan kalau dianggap sama, tentu kalau sama pasti nanti pihak jaksa akan kata buat apa lagi, ini kan sama, begitu juga hakim. Tentu ada juga serupa tidak sama, itu ada kemungkinan untuk diterima. Tinggal bagaimana pihak penasihat hukum mengajukan permohonan itu kepada hakim. Jika dianggap ini kurang, kenapa tidak? Karena ini kan langkah mengajakkan beliau Pak Sianipar ke sana kan sudah tidak bisa. Tentu caranya lagi kalau mau adalah meminta orang lain yang untuk ke sana. Tentu jangan persis sama, kalau sama dibilang buat apa? Tinggal serupa tapi tidak sama. Contohnya seperti ada fakta-fakta baru begitu ya yang menurut Bang Sianipar ini sudah ditemukan dan nanti akan disampaikan begitu. Kita masih akan membahasnya lagi. Terkait tadi juga ada yang cukup menarik dari Pak Ahyar, pemirsa, yang mengatakan bahwa ada baiknya nih supaya ahli lebih mempersiapkan secara matang dulu apa-apa saja yang akan dibawa sehingga tidak perlu meminta pertambahan waktu. Persiapan yang dilakukan oleh Bang Sianipar waktu itu sebelum membawa bukti-bukti yang menurutnya sudah ditemukan dari alat-alat yang sudah mereka siapkan ini, cukup lama atau tidak sih waktu untuk mempersiapkannya? Sesaat lagi kami akan kembali dalam Breaking News kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin dan mengungkap misteri kematian Mirna. Hormati saksi saya. Saya menghargai Anda menghargai saya.